bahwa Kiai, Habib, Nenggo, semua itu manusia. Iya, iya. Semua manusia. Yang namanya manusia itu pasti punya salah dan khilaf. Kita ini bukan malaikat yang senantiasa benar ataupun kita salah terus. Karena iblis bukan, tapi kita adalah manusia, kadang benar, kadang bisa juga salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang keliru, yang berbuat salah adalah mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kalau kita lihat di sini kan kemuliaan, bahkan tadi keberkahan, entah itu apapun itulah, itu kan munculnya dari tadi ilmu tadi ya. Dari proses belajar ya. Iya, belajar. Dan ada usaha juga kan di sini. Ada usaha. Jadi kita tidak bisa mengandalkan nasab. Oke. Jadi kalau kita mengandalkan nasab, maka itu bukan pemuda yang sejati. Bangunlah personal branding masing-masing. Iya. Jadi bagaimana membangunnya itu tentu membekalinya dengan ilmu, dengan akhlak. Katanya itu kan dulu bapaknya itu kan suka sama orang soleh, suka sama kiai. Kalau ngaji ya ikut ngaji di majelis taklimnya itu kan. Padahal orang tua itu enggak, artinya masih bodoh lah katakanlah gitu ya, enggak bisa. Awam. Ya masih awam tuh kan. Tapi alhamdulillah karena tadi suka dengan orang soleh, ikut ngaji, ngalah barokah gitu ya. Iya. Alhasil itu anak-anaknya itu jadi kiai semua itu. Iya. Kan ada banyak cerita juga tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dai dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Semoga dengan mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dai dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-252. Nah, seperti biasa pada episode kali ini, saya ini ada teman ngopi, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Kabar sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun ini lagi musim hujan Mas Aldi ya. Iya. Tapi insya Allah kita akan tetap mengistiqomahkan ngopi setiap malam itu Mas Aldi ya. Setiap Selasa malam. Malam Rabu berarti ya? Iya malam Rabu. Ya. Nah Mas Aldi kita juga sendiri nih. Ini ada tamu kita yang memang sudah lama kita nggak berjumpa ini karena sibuknya beliau dakwah kemana-mana ini. Beliau adalah Ustadz Nur Hidayatullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat dulu. Alhamdulillah. Ini beliau unik ini. Kalau Kalau manggil orang itu selalu guru. Oh iya. Karena dianggap bahwa setiap orang itu punya nilai dan bisa diambil ilmunya gitu guru ya. Iya. Alhamdulillah. Ini beliau sebenarnya orang jauh Mas Aldi. Orang Kalimantan. Iya. Ya Ustadz ya? Iya, Kalimantan, Banjarmasin. Banjarmasin. Cuman sudah lama di Semarang. Kalau di Semarang aktivitasnya apa aktivitasnya? Aktivitas di sini kita belajar dan mengajar. Oh, kalau nggak salah jadi dosen juga ya di. Iya, betul. Alhamdulillah. Kampus mana Mas Aldi? UIN. UIN Wali Songo. Oh iya. Nah ini tepat ini karena memang beliau juga belajar juga mengajar. Kira-kira tema malam ini apa Mas Aldi? Ya, jadi mungkin tema malam ini berkaitan dengan Mas Anis juga ini. Apa? Berkaitan dengan Gus Anis. Oh, tentang gus-gusan atau apa ini? Iya kan. Mas Anis kan juga Gus kan? Nggak tahu Gus asli atau enggak itu ya? Ya, terkait dengan Gus. Kadang Mas Anis juga sering dipanggil Habib juga kan? Karena mungkin face-nya kayak Arab-Arab gitu ya kan. Habib Anis gitu. Kan cocok gitu kan. Apalagi kan kadang banyak juga tuh Habib yang namanya Anis juga kan. Ini cocok semua nih Gus Anis, Habib Anis. Nah, Mas Anis kita akan membahas tentang fenomena yang sekarang itu ya, Gus dan Habib yang dinilai itu kurang apa ya, agak melenceng lah ketika di media sosial gitu loh. Atau gini Ustaz ya, kan kalau saya
komentar tentang Habib atau Gus atau apapun itulah itu kan gelar dari seorang yang punya privilege agama ya, atau anak dari pemuka agama Islam lah, terutama anaknya Kiai, anaknya Habib itu kan dipanggil Habib atau Gus itu kan. Itu kan kalau saya boleh mengatakan itu kan harusnya representasi dari bapaknya atau orang tuanya, artinya akhlaknya, ilmunya harus sesuai kan gitu kan. Tapi semakin kesini itu kan semakin seolah-olah itu kan dipakai untuk siapapun. Orang yang mungkin karena dekat dengan orang soleh atau kiai atau siapapun, kemudian dipanggil Gus kayak Adi Mas atau Anies Gus apa itu kan, itu kan banyak. Nah, apakah fenomena ini juga menjadikan polemik di sekarang ini yang tadi dikatakan Mas Aldi bahwa sekarang itu kok jadi agak berbeda ya panggilan Gus atau Habib karena ada berita yang negatif di media sosial. Karena kan itu kan juga simbol kemuliaan juga kan Mas. Sebenarnya itu kalau kita mau memaknai kemuliaan itu sebenarnya apakah dari tadi yang disebut Gus, Habib atau gimana Ustadz? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'du. Jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, ini sangat menarik nih. Iya. Karena memang sedang trending juga rame di media sosial. Jadi apakah itu Habib, Kiai, Gus, kemudian Ning, ada Lora, ada guru, ada tuan guru, ada syekh, kemudian ada ajengan, macam-macam. Ada Buya juga ya? Ada Buya, ada Buya. Atau imam dan lain sebagainya, semua itu adalah sebutan bagi tokoh agama atau orang yang ditokohkan dalam agama. Jadi kalau tokoh agama yang paling puncak itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini meninggal dunia, maka tongkat estafet itu keagamaan dipegang oleh para sahabat. Setelah itu tabiin, kemudian tabi'ut tabiin, terus sampai kepada kita sekarang para ulama. Para ulama itu dengan berbagai gelarnya, baik gelar dalam Islam seperti syekh, murabbi, mursyid, ataupun gelar dalam daerah lokal. Semua itu mereka adalah pewaris para nabi. Warasatul anbiya. Warasatul anbiya. Jadi al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka itu mengandung atau membawa nilai-nilai positif, yang dibawa mereka adalah ilmu. Warisan kenabian itu adalah ilmu. Membawa risalah kenabian gitu ya? Warisan kenabian itu adalah ilmu. Jadi Nabi itu ketika meninggal tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan. Tapi yang beliau wariskan adalah keilmuan. Nah, ketika orang diberikan ilmu pengetahuan, berarti dia mendapatkan posisi yang luar biasa, mulia, seperti itu. Karena, makanya ada kata ulama itu ya, karena tadi sebab Allah itu memberikan harta kepada siapa saja, baik dia orang yang taat ataupun yang ingkar kepada Allah. Allah berikan jabatan semuanya, tapi ilmu itu hanya orang-orang tertentu saja yang Allah berikan. Dan maka wajar ketika gelar habaib, syekh, kemudian sayyid, ning, gus, itu di masyarakat menjadi ditokohkan dan dimuliakan. Kenapa? Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, kemudian timbul sekarang ini ada fenomena yang mungkin tidak nyaman di hati kita. Jadi katanya dia seorang habib, katanya dia seorang syekh, katanya dia kiai, katanya gus. Tapi kok seperti ini? Perlu kita berikan catatan garis tebal terlebih dahulu nih, bahwa kiai, habib, ning, gus, semua itu manusia. Semua manusia. Yang namanya manusia itu pasti punya salah dan khilaf. Kita ini bukan malaikat yang senantiasa benar ataupun kita salah terus. Karena iblis bukan, tapi kita adalah manusia, kadang benar, kadang bisa juga salah. Maka Nabi SAW beliau bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Jadi setiap manusia, siapapun orangnya, baik itu tokoh agama, tokoh politik, itu pasti mempunyai kesalahan, kekhilafan. Itu wajar, karena sifatnya manusia. Al-insan makhluk khata' wa nisyan, tadi sama selaras ya. 4 lupa dan salah. Nah, kemudian wa khairul khata'ina tawabun.
Dan sebaik-baik orang yang keliru, yang berbuat salah adalah mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri tentu banyak punya salah. Nah, tapi kita itu memang diajarkan oleh Nabi, begitu kita salah, cepat-cepat kita melakukan kebaikan. Iya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka begitu kita mendapatkan melakukan maksiat atau keburukan, cepat-cepat kita menghapus kejelekan ini dengan melakukan kebaikan. Nah, kemudian Nabi berpesan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Seperti itu. Jadi memang kalau semisal ada yang keliru, itu memang iya. Tapi perlu dicatat kalau kita sebagai pimpinan agama, kalau orang melakukan dosa kecil, ya udah itu dosa kecil. Tapi seorang tokoh agama melakukan dosa kecil, itu menjadi besar. Iya. Kenapa? Karena dia akan menjadi contoh bagi yang lain. Oh, ternyata semisal salaman, ciuman, cipika-cipiki itu biasa. Maka orang lain akan menilai, oh kata kiai ini, kata Gus ini, kok boleh beliau kayak gini. Nah, itu menjadi dalil. Padahal itu tidak benar. Maka disinilah fungsi kita sebagai sesama muslim, kita supaya mendapatkan kebahagiaan itu, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi di ujung ayat itu saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi para ulama di sekitar kita jangan langsung memojokkan, menjatuhkan, tapi kita ajak bagaimana kalau kita tahu orangnya ada di dekat kita temui. Kita temui, tapi kalau kita jauh, nah cukup semisal dengan pesan-pesan secara umum. Nah, tapi tanpa kita harus menyebut atau menjatuhkan personal orangnya. Jadi bukan malah memperkeruh, bukan ya? Ya, jadi yang kita tidak setujui itu semisal perbuatannya, bukan orangnya. Karena kita sama-sama mengajak, sama-sama saling mengingatkan. Saya pun kalau misal ada salah, berarti Guru Anis dan Guru Aldi wajar, dan saya harapkan ketika mengkritik saya seperti itu, karena memang tidak ada yang sempurna seperti itu. Tapi kan karena kadang ada yang gini Ustaz, yang ketika dikritik atau mungkin kita menunjukkanlah kesalahannya, kemudian itu bukan diterima, bukan kemudian minta maaf, tapi kemudian malah membela diri. Beberapa kali lah saya melihat fenomena yang mungkin karena beliau mungkin sudah berada di atas, mungkin kan, entah karena dihormati oleh orang banyak, ketika mengakui kesalahan itu agak sulit. Nah itu sebenarnya gimana Ustadz kalau melihat kayak gitulah? Jadi Nabi SAW itu ketika pernah ditanya tentang perkara dunia, kemudian pada saat itu saran daripada beliau ini keliru. Nah, dikomplain oleh sahabat, kemudian Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui terhadap urusan dunia kalian. Artinya dari situ Nabi mengakui dengan penuh kesadaran bahwa di sini memang bukan bidang saya. Nah, di situ Nabi ada kerendahan hati. Begitu juga ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan, kekhilafan, maka beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah melakukan dosa, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau semisal engkau tidak mengampuni kami, tentu kami akan menjadi orang yang merugi. Dalam Al-Quran itu juga ada zikir, doa juga yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam ikan ya. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya diriku ini termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ketika kita mengakui kesalahan kita, sebenarnya publik itu akan tenang, Jadi ketika kita dikritik, kita terima saja, maka publik juga akan tenang. Tapi dan itu bukan sebenarnya bukan merendahkan dirinya. Bukan merendahkan. Jadi kalau semisal nih kita ditanya orang, kemudian kita tidak bisa menjawabnya, maka kita jangan marah. Wallahu alam, kita jawab wallahu alam, saya tidak tahu. Justru itu menunjukkan kesempurnaan ilmu seseorang. Jadi kalau semisal kita ditanya hukum, kita tidak tahu hukumnya ini apa,
Kita jawab saja, wallahu alam, saya tidak tahu. Nah, maka disitulah dia menunjukkan kemuliaannya, mengakui keterbatasan yang dia miliki. Iya. Bukan kita malah membela Menjawab diri. ya. Jadi kenapa orang itu mungkin emosi, mudah marah, diantaranya karena merasa diri hebat. Iya. Begitu kita merasa diri ini hebat, kemudian dihina sedikit, maka kita akan emosi. Betul. Tapi kalau kita dihina orang, direndahkan orang, katakan pada diri kita, saya memang hina, yang mulia hanya Allah. Selesai masalah. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Nah, terus ini Ustaz, tentang fenomena ini kan kalau udah salah kan juga artinya rentetan dari beberapa fenomena di kita kan. Iya. Kan kemarin juga pernah ada tentang pesantren, ada tentang dunia nasab di obok-obok, artinya buat permasalahan yang itu ada kaitannya dengan ini, artinya kan nasab ini kan keturunan Ustaz ya. Kemudian kan menurunkan kalau tadi ada Habib, ada Gus itu kan anaknya Kiai itu kan begitu. Nah, apakah juga sepenting ini kita ngomong nasab di dunia Islam ini? Kalau nasab memang penting. Penting ya? Penting, nasab itu penting. Termasuk kita kalau mau nikah, saya nikahi siapa, bin siapa. Nah, ini yang baru sudah orang pengantin baru menyebut binnya. Iya. Binnya siapa, binti siapa, itu disebut. Jadi nasab itu penting. Penting, oke. Jadi orang tua itu penting. Tapi yang jauh lebih penting itu bagaimana kemuliaan itu kita tidak mencari lewat nasab. Tapi kemuliaan itu dengan ilmu dan akhlak. Bahwa dengan ilmu dan akhlak itu Allah itu dan Nabi itu menjamin orang itu akan diberikan kemuliaan manakala dia berilmu, beramal, dan juga berakhlakul karimah. Dimanapun dia berada. Iya. Seperti itu. Nah, jadi kalau semisal fenomena nasab diobok-obok, kemudian pesantren dikritik, kiai, gus dikritik, maka memang di satu sisi itulah kritikan orang. Iya. Tapi di sisi yang lain kita juga hendaknya introspeksi. Evaluasi gitu kan. Nah, tapi yang namanya nasab kalau kita benar, yang ya kita buktikan, dan ternyata pembuktian itu memang menurut teori nasab itu benar. Jadi nasab itu kebenarannya itu diakui. Jadi kalau dalam hukum, ilmu hukum itu alat bukti itu bisa dokumen, bisa juga kesaksian, bisa juga pengakuan. Nah, jadi ada banyak tuh alat bukti kebenaran itu. Jadi kalau semisal itu sudah banyak membahas masalah nasab gitu kan. Sudah ada. Nah, tentu kemudian yang dikritik adalah pesantren. Katanya itu feodalisme macam-macam itu kan ya. Ya, semua lembaga atau dimanapun kita berada, tempat kita bekerja, ada plus minusnya. Betul. Ada plus minus. Tapi apakah betul kritikan yang kita tujukan itu begitu realitanya? Terkadang yang kita kritik itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kita malah kadang nggak tahu tapi ngeritik itu loh kita. Iya, kita tidak tahu apa-apa tapi ternyata kita mengkritik. Nah, sebagai contoh, ada saya semisal memegang tangan seorang perempuan, nenek-nenek. Nenek-nenek minta tolong ke saya, tolong Mas, seberangkan ke sana. Nenek ini tua, minta diseberangkan ke seberang jalan. Saya merasa bertanggung jawab supaya nenek ini tidak terjadi kecelakaan. Saya bimbing tangan nenek ini. Dituntun itu ya? Dituntun sampai ke seberang dia dengan selamat. Nah, orang yang tidak tahu menahu siapa yang saya tuntun ini, dia mungkin akan bercerita ke istri saya, aku lihat suami kamu bonceng gandeng, kemarin dia mesra banget gandeng gadis. Nah, ini kan ditambah-tambahin, dibumbuin. Karena itu masalah di fotonya dari belakang. Iya, fotonya dari belakang. Padahal yang saya tuntun itu nenek-nenek tua. Tapi dilaporkan ke istri saya itu adalah saya bawa menggandeng gadis. Mungkin matanya min, jadi kelihatannya gadis. Itulah maka ada pepatah, laisal khabaru kal muayyanah. Apa itu, Dad? Jadi tidaklah berita yang disampaikan itu sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Nah, seringkali orang itu melihat dari luarnya saja. Sisi luaran saja itu ya. Padahal tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Atau kemarin kita bahas sama Ustaz Ria itu kan, pesantren kan publik melihat dari siangnya saja. Padahal kan malamnya ada ngaji, ada sholat tahajud, macam-macam juga. Jadi sebenarnya kalau feodal atau tidak,
Di kalau feodal Mm-mm. itu orang melakukan sesuatu karena ketakutan. Tapi kalau di pesantren itu bukan karena ketakutan, justru Betul. rebutan. Iya, Justru sepakat. rebutan karena mengharap keberkahan. Iya. Kemudian dari situ akhirnya banyak orang-orang alumni pesantren dia malah di tengah masyarakat itu ditokohkan Mm-mm. karena belajar dari dididik adabnya, Mm. dididik bagaimana cekatannya, dididik bagaimana dia itu bersikap ikhlas dalam bekerja. Iya. Sehingga begitu bekerja, aku mau ngerjakan ini, kamu kasih berapa? Jadi segala sesuatu itu tidak diukur dengan nominal. Ya, itu saya sepakat. Artinya kan gini, Iya. katakanlah saya walaupun dulu pernah mondok, walaupun enggak, ini kan, artinya kan punya pengalaman spiritual yang kalau Iya. ketika di masyarakat itu ya nggak ada imbalan ya nggak masalah. Iya, Kan betul. juga artinya kan kita punya peran bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Oke. Jadi betul itu di pondok pesantren itu diajarkan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas dengan kebaikan. Iya. Belum tentu kita melakukan kebaikan semisal kepada orang A ini akan membalas. Boleh jadi si B yang akan membalas. Jadi Iya. dalam Al-Quran itu hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan juga balasannya seperti itu. Jadi in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau Anda melakukan suatu kebaikan, maka sesungguhnya Anda berbuat baik untuk diri sendiri. Oke. Nah, kalau kita melakukan keburukan, maka itu juga adalah untuk diri kita sendiri juga keburukan. Walaupun ini Ustaz ya, kan kadang juga di dunia apapun lah, di dunia kerja, di dunia sosial atau di dunia masyarakat sekitar itu kan Iya. ada kita itu sebenarnya berbuat baik kepada seseorang, tapi malah balasannya malah negatif dari orang itu. Itu Iya, gimana Ustaz? Jadi itu seringkali orang itu kalau sudah dia itu memandang negatif ke kita, buruk sangka, kebaikan apapun yang kita lakukan di matanya buruk. Iya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ketika orang ini sudah jengkel pada seseorang, dia berbuat baik sekalipun tetap dia musuhin. Baik salah apalagi berbuat jahat. Nah, terus dia dimata-matain, kemudian Dikorek kesalahannya. dikorek-korek. Ini kan gak bagus. Jadi umat Islam itu hendaknya seperti lebah. Lebah itu mengambil yang baik-baik kan dan memberikan yang terbaik, madu. Bukan menjadi lalat mencari di tempat-tempat yang kotor, kemudian dan Bawa memberikan penyakit. pada orang lain. Jadilah Muslim itu seperti halnya lebah. Nah, jadi kalau yang di pesantren tadi mereka melakukan ini itu karena keterpanggilan jiwa. Jadi kalau di pesantren itu ada 3. Yang pertama, kalau kita menuntut ilmu, kita akan dapat ilmu. Kalau kita mengamalkan wirid, maka akan diberikan kasyaf atau hijab, hijab kebeningan hati ya. Kebeningan hati. Kemudian kalau kita khidmah kepada guru kita, kiai kita atau khidmah di pesantren itu akan mendatangkan keberkahan. Nah, keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan. Nanti bisa dilihat ketika dia keluar dari pondok pesantren, banyak keberkahan-keberkahan yang akan dia dapatkan. Sepakat. Di antaranya karena kemuliaan akhlak yang dia bawa. Saya punya teman dari alumni pondok pesantren itu sekarang. Jadi jangan dikira alumni pondok pesantren itu tidak profesional. Mereka itu profesional, tapi dijiwai oleh niat ikhlas karena Allah. Kemudian mahir bahasa Arab Inggris, kemudian lancar bahasa Mandarin, ada yang bisa juga bahasa Belanda. Kemudian di antara mereka saya punya murid sekarang jadi dosen di Yaman. Saya punya murid juga waktu itu tahun 2012 waktu ngajar di Kalimantan. Pernah ngajar di Qatar. Oh, keren. Sekarang S3 di Amerika. Kemudian saya punya kakak kelas menjadi dosen di Birmingham University, Inggris. Semuanya santri. Jadi santri itu jangan dianggap, ini negatif negatif. Atau semisal santri itu tidak bisa berbuat banyak. Itu cuma direndahkan. Enggak. Jadi santri itu menunduk, bukan berarti dia tidak punya kemampuan. Santri itu menunduk, itu bentuk ketawaduannya. Sebagaimana kalau kita air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka ketika dia patuh tunduk pada gurunya, ilmu yang ada pada guru itu cepat mengalirnya. Tapi begitu dia merasa tinggi, merasa lebih hebat, ilmu tidak mengalir ke tempat yang tinggi. Maka ilmu tidak dia
dapatkan seperti itu. Nah, dan tadi juga mungkin santri-santrinya jenengan itu kan juga mereka kan bukan Gus juga kan? Bukan Gus, bukan betul. Ya. Berarti kan kalau kita lihat di sini kan kemuliaan, bahkan tadi Hmm. keberkahan, entah itu apapun itulah, itu kan munculnya dari tadi ilmu tadi ya. Iya, dari Iya. proses belajar ya. Nah, Iya, belajar. dan ada usaha Jadi, juga kan di situ. ada kan? usaha. Jadi kita tidak bisa mengandalkan nasab. Oke. Jadi kalau kita mengandalkan nasab, maka itu bukan pemuda yang sejati. Yang sejati itu inilah saya, bukan inilah orang tua saya. Orang tua begitu meninggal, mungkin kita tidak lagi terhormat. Nah, maka bangunlah personal branding masing-masing. Iya. Jadi bagaimana membangunnya itu tentu membekalinya dengan ilmu, dengan akhlak. Nah, kemudian diantaranya yang bagus dari pesantren, dari kiai, dari ning, Gus, itu adalah mereka senantiasa khidmah kepada masyarakat, dan banyak gus-gus yang di kampung-kampung itu mereka tanpa pamrih. Diundang, dikasih bisyarah atau enggak, mereka tetap datang ya. nggak kapok. Iya. Misal dikasih gratis, nggak kapok. Itu sebagai bentuk khidmah kepada umat ya. Khidmah kepada umat, dan disitulah letak keikhlasan mereka. Buktinya mereka tidak menuntut ketika semisal ada yang tidak dikasih, tidak menuntut. Nah, maka banyak ulama-ulama kita yang ilmunya tinggi, akhlaknya baik, ketulusannya itu dalam gitu kan. Tapi yang muncul itu yang yang tersorot itu yang ketika ada satu orang langsung dipilih. Iya, kemudian ini semua gitu saja. Yes, kemudian kita generalisir. Nah, itu nggak boleh generalisir itu. Satu orang Gus semisal melakukan yang tidak baik, kemudian langsung kita pukul rata, itu nggak baik. Iya. Nah, itu nggak boleh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jadi harus kita bersikap adil kepada siapapun. Jadi pandai untuk memfilter ketika ada informasi datang gitu ya. Ya, jadi kita sebagai jangan langsung kita emosi kayak gitu kan. Saya pernah ketemu ada orang benci banget sama Habib. Ketemu benci banget, padahal yang Habib itu banyak yang baik. Betul, sepakat. Banyak yang baik, banyak yang mereka itu mengeluarkan uangnya, usahanya, itu banyak. Tapi yang dia benci ini akhirnya dia generalisir untuk umum. Nah, begitu juga ada orang yang ibaratnya melihat seorang Gus itu menjadi tidak cocok, akhirnya dia pukul rata. Nah, ini keliru, sikap yang keliru. Iya. Sebagaimana semisal saya ini narasumber di di ngopi ini. Ketika semisal ada orang yang tidak senang dengan saya, maka jangan dipukul rata semua narasumber di sini tidak baik. Iya. Nah, banyak narasumber sini yang baik-baik gitu kan, seperti itu. Iya, sepakat. Karena kan itu juga mungkin nggak terjadi cuman di Ustadz, Gus, atau mungkin Habib juga sih. Mungkin kalau di satu kasus itu kadang juga kayak gitu. Misal ada dokter tuh, satu dokter yang salah itu kemudian semuanya jadi dipukul rata semua ikut-ikutan. Iya. Dan itu memang terjadi di media sosial juga kan. Oke. Nah, Ustadz gini, Ustadz. Ini ada fenomena menarik juga ini Mas Aldi tentang dunia habaib, dunia kiai atau Gus itu kan. Sekarang ada begini. Kalau habaib itu kan ada majelis selawat. Yang sekarang rame, banyak ribuan jamaah. Kalau di Gus atau kiai itu ada majelis taklim, ngaji rutinan itu kan. Juga jamaahnya juga luar biasa itu. Yang tanya jawab. Nah, itu loh. Kan ada juga yang viral itu. Itu kan juga menjadikan sebagai, ya itu nuansa baru ya. Artinya pengalaman baru bagi kita sebagai santri untuk belajar ya. Tapi kalau nggak ada itu juga tadi, ngomong yang kurang baik dikit juga nanti akan viral. Kan begitu. Nah, ini nanti komentarnya dari Ustadz bagaimana. Tapi sebelum dijawab kita akan jeda iklan yang lewat. Di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah.
Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung, Jawa Tengah. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Nur Hidayatullah dan Mas Aldi. Ustadz, fenomena tentang Habib atau Habaib atau santri atau Gus atau Kiai itu kan sekarang jadi naik ini kan. Ada fenomena baru tentang kegiatan syiar Islam. Kalau di dunia Habib itu kan ada kegiatan sholawatan. Yang kalau misalkan Mas Aldi pernah sering ikut kan ada majelis sholawat di lapangan atau di tempat-tempat terbuka yang jamaahnya itu luar biasa ribuan. Itu kalau dunia Habib juga ada Gus juga di situ. Ada juga di dunia majelis taklim, di beberapa pondok pesantren itu kan mengadakan kegiatan majelis taklim, ngaji, kitab itu kan juga ribuan jamaah itu kan. Nah itu kan kalau misalkan kita itu kan positif ya buat kita ya untuk belajar agama, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita nggak bisa menjaga diri dengan baik, menata hati kan jadi bentuk semacam kayak apa ya, FOMO itu loh Mas Aldi. Ikut-ikutan dulu Ustadz. Iya. Nah itu bagaimana Ustadz tentang fenomena itu Ustadz? Jadi majelis sholawat baik, majelis ilmu, majelis ta'lim baik. Kemudian kita ikut-ikutan. Selama ikut-ikutan itu kepada kebaikan tidak masalah. Oke, sepakat. Tapi tentu akan lebih baik ketika dia itu tidak ikut-ikutan, tapi ikut menjiwai juga. Ikut mendalami juga. Ya, ikut menjiwai. Bukan cuma sebagai happy-happy, kemudian salawatnya itu kadang yang terlalu Ya, gini, pakai joget-joget gitu ya. campur baur gitu kan. Nah, itu kan juga sempat viral juga kan itu masalah. Ya, jadi kalau yang kalau kita sholawatannya itu dengan nyaman, khusyuk, tentu ini lebih baik. Dan jauh lebih baik ketimbang semisal saya pernah tapi ini kasus yang sangat jarang sekali terjadi. Pernah Maulid Nabi itu diisi dengan para penyanyi yang pakaiannya itu sangat ini ya. Jadi segini perempuan tampil di panggung. Nah, ini adalah perbuatan yang harus dihindari. Bahkan jangan sampai terulang lagi. Ini jelas-jelas kalau malah menjelek-jelekan majelis maulid. Merusak citra Islam itu ya. Merusak citra majelis sholawat. Gitu malah kayak majelis dangdutan kayak gitu. Iya. Jadi ini di belakang ini majelis Maulid Nabi gitu kan. Nah, tapi wallahu alam itu apakah benar terjadi ataukah itu editan AI gitu kan. Seandainya itu benar terjadi, itu nauzubillah gitu kan. Jangan sampai bisa terulang lagi. Tapi ala kulli hal, majelis maulid ataupun majelis ilmu, dua-duanya mendapatkan pujian dari Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu juga merupakan zikir. Majelis zikir, kemudian majelis ilmu. Ada tadi disebut kalau Habib majelis sholawat. Ada juga Habib itu majelis ilmu. Betul. Nah, kemudian Kiai itu majelis sholawat juga ada. Jadi saling melengkapi. Nah, itu adalah tempat gimana umat ini dia bisa mendapatkan solusi atas hiruk-pikuk kehidupan dunia. Mungkin dia galau dalam pekerjaan atau stres atau apa. Begitu datang ke majelis sholawat hatinya tenang. Atau semisal begitu dia diskusi dalam majelis ilmu, maka persoalan yang dia hadapi, yang ada dia pikul, jadi itu bisa punya terurai. Solusi ya. Ada mendapatkan solusi seperti itu. Ada pengajian Gus Bahar. Orang senang. Nah, ketika rasa bahagia, rasa senang, itu jauh daripada
gangguan syaitan. Jadi kalau orang senang, bahagia, itu tentu diliputi oleh malaikat. Dan ketika hatinya senang itu jauh daripada sifat ngeluh. Artinya kalau orang jauh daripada sifat ngeluh, dia bersyukur kepada Allah. Ya, kan gini saja. Kalau ya itu saya sepakat ya, artinya ada kebaikan yang bisa kita raih ketika kita ikut majelis selawat atau majelis ilmu kan. Yang terjadi kan kadang itu media sosial yang menggiring kita untuk bagaimana itu hal positif tapi dinegatifkan. Kayak tadi ada selawatan tapi gerakannya itu berlebihan. Ada majelis taklim tapi ada yang ngomongnya itu urakan atau kasar. Kan kayak gitu kan. Itu yang menjadikan polemik hari ini kan. Artinya itu jadi viral itu loh. Berarti itu tokoh yang memimpinnya itu harus menghimbau kepada masyarakat supaya tidak melakukan yang demikian-demikian. Hadatul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pernah menulis satu kitab. Jadi tentang pelaksanaan maulid. Jadi maulid itu jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalamnya itu. Nah, itu malah nanti tidak mendatangkan keberkahan dan manfaatnya tentu sangat sedikit yang kita dapatkan. Nah, jadi Hadatul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu sudah mewanti-wanti sejak lama. Nah, kemudian diantaranya lagi sebagai seorang kita nih yang dipercaya sebagai tokoh agama yang memimpin itu ya. Pemimpin itu sebelum kita menyampaikan kebaikan, kita tuntut diri kita ini juga untuk berbuat baik. Jadi diantaranya dia harus mempunyai ilmu yang cukup dulu. Jangan sampai kita tidak mempunyai ilmu, tapi kita tampil ke publik. Nah, jadi yang pertama kita berilmu. Yang kedua kita mengamalkan ilmu tersebut. Ketiga kita melakukan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Kemudian jangan kata-kata yang tidak baik, memfitnah, adu domba, atau semisal menghujat, atau juga mengejek orang lain, ataupun berkata-kata yang kasar. Jadi bisa kita contohkan kepada Al-Quran itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, wahai Musa dan Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, kamu berangkat kepada Fir'aun. Dia melampaui batas. Tapi kamu ucapkan kepada dia itu dengan kata-kata yang lembut. Qawlan layyina. Padahal Fir'aun itu luar biasa. Sikapnya, dia mengaku Tuhan, membunuh orang yang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel hidup-hidup. Kemudian kalau kita baca sejarahnya itu ketika membangun piramida, ada orang yang menjatuhkan air ketika hendak membangun piramida itu langsung dihukum mati. Kan sadis banget. Tapi pesan Allah, qawlan layyina. Katakan kepada Fir'aun itu dengan ucapan yang lemah lembut. Boleh jadi dia akan yatadzakkar aw yakhsha. Dengan setelah itu dia akan memberikan kesan di hatinya dan dia akan mendatangkan rasa takut kepada Allah. Nah, itu kepada Fir'aun. Apalagi kepada kita di zaman sekarang yang mungkin rasa-rasanya tidak ada seperti Fir'aun yang mengaku Tuhan, yang congkaknya itu. Nah, berarti apa? Kita kembali sebagai pendakwah, sebagai tokoh agama, kata Allah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi dengan keteladanan, dengan hikmah, kebijaksanaan, kemudian dengan nasihat-nasihat yang baik. Jadi kata Habib Syekh, yang menyuburkan tanaman itu bukan petirnya yang menggelegar. Tapi yang menyuburkan tanaman itu adalah hujannya. Nah, jadi nggak usah kita semisal meneriak-neriakan dengan kata-kata yang kasar, tapi malah orang menjadi semakin tidak terima. Semakin keras hatinya maka mungkin. Ketika kita mengkritik orang, maka sampaikan baik-baik. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau engkau mengkritik seseorang, maka sampaikanlah langsung kepadanya baik-baik, empat mata lah gitu. Tapi kalau engkau menegur orang itu di depan publik, sesungguhnya engkau bukan menegur, tapi mempermalukan. Nah, ketika dipermalukan, di situ mungkin timbul dia nggak terima. Karena dipermalukan di publik. Nah, jadi apa salahnya kalau kita kenal si fulan yang melakukan ini,
kita chat lewat inbox. Iya, atau kalau kita datangnya aja ke orangnya Datangnya itu ke ya. tempatnya. Kalau kita Deket tahu ya. dekat. Nah, saya pernah menulis suatu tulisan di medsos itu. Kemudian teman saya itu S3 di Mesir. Dia inbox saya. Syekh kata dia. Karena manggil itu. Iya. Syekh, tulisan antum yang kayak gini kayaknya kurang bagus. Oh iya, makasih atas nasihatnya. Saya merasakan berterima kasih. Kenapa? Karena dia dengan tulus menasihati itu tidak di publik. Tapi langsung dia inbox ke saya. Dan langsung saya privasi. merasa langsung saya ralat Iya. tulisan saya. Nah, seperti itu. Jadi itu di antara adab kita menegur orang, gimana kita harus bersikap adil, kemudian disampaikan dengan baik-baik. Insya Allah mungkin akan diterima seperti itu. Dan malah kayak sekarang misal lihat kesalahan dikit di video, di foto, kemudian diviralkan kan jangan. Ya, itu kan malah kemudian jadi mempermalukan juga. Iya, malah jadi mempermalukan. Oke, Ustadz, tadi saya pengen membahas tentang kembali lagi ke fenomena ghost dan habaib ya, yang dimana itu mungkin menjadi semacam apa ya? Di sini kan simbol sosial ya, simbol sosial yang ditinggikan juga di masyarakat kita. Dan ketika beliau-beliau mungkin melakukan kesalahan, itu kan kemudian dikritiknya kan luar biasa juga kan. Bahkan sampai ada yang ngomong apa? Pengen nggak percaya sama Habib, pokoknya nggak Habib-Habiban atau mungkin nggak gus-gusan gitu kan. Sebenarnya kalau di dunia sekarang itu kita menyikapi beliau-beliau yang mempunyai keturunan, misal keturunan kiai, keturunan habaib, itu apakah kemudian kita mengkultuskan atau kita menyesuaikan Ki? Tadi kayak yang jenengan bilang itu kan bahwa kemuliaan itu kan dari ilmu itu kan. Apakah kemudian kita lihat ilmunya dulu, baru kita kemudian hormati atau gimana? Iya. Jadi sejatinya kita itu hormat kepada semua orang. Semua manusia ya. Semua manusia, yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Itu semuanya, bukan cuma masalah gue. Nah, Oke. jadi kalau ada anak kiai, tentu itu kita hormati lagi gitu kan. Privilege lah itu ya. Nah, ada privilege-nya di situ. Kenapa? Karena dengan kita hormat anak kiai, kiai ini senang juga ke kita. Ketika kiai itu senang, maka boleh jadi beliau berdoa di tengah malam. Nah, pada saat beliau berdoa itu, tiba-tiba di hati beliau terlintas nama kita. Maka dalam hadis itu disebutkan Allah itu akan melihat kepada hati dan perbuatan seseorang. Nah, ketika Allah memandang kepada hati kiai itu, di hatinya ada kita. Maka kita juga mendapatkan keberkahannya. Kecipratan kebaikannya. Mungkin diberikan futuh dan lain sebagainya. Maka di dalam ta'lim muta'alim itu, kita juga dituntut untuk menghormati anak kiai, gitu kan, anak ulama. Ya, sebab bagaimanapun kita punya istri. Iya. Memang istri kita semisal bukan ulama. Tapi kalau semisal istri kita ini dihormati orang, kita tentu senang. Senang, iya. Nah, tapi anak kita dihormati orang, kita juga tentu senang. Tinggal yang bersangkutan ini menuntut dirinya. Jadi jangan memaksakan masyarakat untuk menghormati dia. Biarlah masyarakat itu mau hormat atau tidak. Yang jelas kita jangan minta dihargai. Jadi biarkan itu alamiah saja ya. Alamiah saja. Sebab yang namanya Gus, dia berharga. Ning berharga. Kiai, Habib, semuanya berharga. Tapi jangan kita minta dihargai. Iya. Kalau kita minta dihargai, habis harga diri kita. Karena kan ada juga tuh Ustadz yang dia itu kemudian menuntut. Karena misal nih ada orang yang jalan di depannya dia nggak cium tangan atau apa, dia malah marah. Karena dia merasa nggak dihargai, merasa nggak dihormati. Nah, kalau kayak gitu gimana Ustadz? Itu harus introspeksi juga. Nanti malah habis harga dirinya. Jadi penghormatan seseorang itu timbul dari hati masing-masing. Bukan karena paksaan itu ya. Sebab kalau karena paksaan itu dia tidak mendapatkan apa-apa juga. Walaupun mungkin hormat masalah itu kan terpaksa. Hormat terpaksa beda. Beda antara itu sama halnya kita sebagai penjajah. Jadi penjajah itu kalian harus hormat kepada kami, kata orang Jepang. Harus tunduk, meruku kepada kami ke arah timur gitu kan. Nah, itu kalau kita hormat, kita merasa tidak pantas dihormati nih, gitu kan. Nah, itu ada perasaan berontak dalam jiwa. Dan kita tidak mendapatkan apa-apa.
Kemudian orang yang dihormati pun itu tidak mendapatkan kemuliaan juga. Malah jadi downgrade itu ya kemuliaannya, Iya, jadi malah terhina. dia semakin jatuh ketika minta dihormati itu. Iya, iya. Biarlah secara alami. Siapa memang orang itu dia berilmu, berakhlak, maka dia akan dihormati tanpa minta dihormati. Oke. Tanpa minta dihormati dia akan terhormat. Mm-mm. Nah, karena kemuliaan ilmu dan akhlaknya seperti itu. Ini kan ada, saya juga teringat ini Ustadz, ada cerita tentang orang-orang terdahulu itu. Katanya itu kan dulu bapaknya itu kan suka sama orang soleh, suka sama kiai. Kalau ngaji ya ikut ngaji di majelis taklimnya itu kan. Padahal orang tua itu enggak, artinya masih bodoh lah katakanlah Iya, begitu ya, enggak bisa Awam itu. mungkin. Ya masih awam tuh kan. Mhm. Tapi alhamdulillah karena tadi suka dengan orang soleh, ikut ngaji, Iya, ngalah barokah gitu ya. Iya, iya. Alhasil itu anak-anaknya itu jadi kiai semua itu. Iya, Kan iya. ada banyak cerita juga tadi. Itu apakah juga termasuk bagian dari kita menghormati seorang? Ya, itu buah kita menghambakan atau menundukkan diri kita terhadap orang yang Allah berikan ilmu dan kemuliaan akhlak. Jadi Allah sendiri yang mengatakan akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Dan itu adalah pewaris para nabi. Nah, kalau warisan para nabi saja kita tidak hormati, bagaimana kita juga akan mendapatkan kemuliaan? Nah, maka betul yang diceritakan tadi, bahkan ada kisah yang lebih dari itu lagi. Apa itu, Tad? Saya menemukan ini dalam kitab An-Nawadir. Nawadir itu kan kisah-kisah yang langka. Iya. Ditulis oleh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Beliau bercerita, ada perampok, sekelompok perampok ini mau merampok di kampung sebelah sana. Waktu itu dia melakukan perjalanan, sebelum sampai di kampung sebelah sana itu dia kelaparan. Akhirnya, ini kasusnya di Arab nih, kasusnya di Arab. Lalu dia datang ke rumah seseorang di sana, mengaku-ngaku sebagai ulama. Kami adalah ulama, mau dakwah di sana. Padahal mau merampok. Oh, iya. Itu perampoknya yang ngaku ulama itu ya? Nah, ngaku ulama. Ini perampok yang ngaku Ulama. ulama. Kemudian, tolong beri kami makan. Oh iya, iya. Jadi tuan rumah ini kedatangan syekh gitu kan. Akhirnya langsung dikasih makan, dikasih minum. Dia punya anak yang cacat, kakinya itu lumpuh, tidak bisa jalan. Akhirnya yang namanya ini perampok, bukan ulama beneran. Akhirnya makan itu berhamburan. Berantakan ya? Iya, makan itu kalau ulama kan dihabiskan. Sisa-sisa itu habis. Nggak mubazir gitu. Nggak mubazir. Ini makan berantakan karena memang perampok. Gitu kan. Nah, akhirnya apa? Sampai ke kampung sana besoknya, ternyata nggak ada korban. Nggak, maksudnya tidak ada hasil. Tidak ada orang yang dia rampok. Nggak ketemu. Akhirnya balik lagi. Nah, begitu balik lagi, itu singgah di rumah yang tadi itu. Dalam kondisi lapar lagi. Dia bilang, kami minta makan, kami kecapean habis dakwah di sana. Padahal tadi niatnya mau Merampok. Setelah itu dikasih lagi makan. Kemudian pada saat makan, dia melihat, oh, anakmu ini kan tadi malam dia nggak bisa jalan, lumpuh. Kok sekarang malah bisa jalan lari-lari? Jadi kata si tuan rumah, begini wahai para syekh gitu kan. Tadi malam ketika syekh-syekh makan, itu kan ada sisa makanannya. Sisa makanan ini kami kasihkan kepada anak kami. Mudah-mudahan dengan berkat menjamu ulama-ulama ini, anak saya bisa sembuh. Kemudian air sisa itu diusapkan ke bagian kaki. Nah, begitu syekhnya yang tadi malam itu pada pulang, nah kemudian tadi malam itu anak saya bisa jalan. Berkat saya tulus ikhlas menjamu, memuliakan ulama. Padahal itu adalah perampok. Ngalap berkah. Ulama atau perampok ini? Niatnya ngalap berkah ulama. Padahal itu adalah perampok. Ternyata Allah berikan sembuh anaknya ini. Wasilah tadi itu ya? Iya, karena hatinya tulus ingin khidmah kepada ulama. Nah, ini adalah pelanjut estafet para nabi gitu kan. Khidmah itu niatnya. Nah, padahal salah orang. Apalagi yang betul-betul ulama. Betul. Apalagi yang betul-betul ulama. Di antara contoh terakhir lagi nih. Ada seorang murid, dia itu ketika memahami pelajaran susah banget. Gak masuk-masuk. Murid yang lain paham, dia nggak paham. Sampai akhirnya murid ini, dia hadir di majelis, tapi gurunya nggak ada.
gurunya nggak datang. Minggu depan gurunya datang. Setelah itu pertemuan yang selanjutnya ini ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau kemarin itu telat masuk ngajar ke kami? Jadi kata Syekhnya, saya punya orang tua saya itu uzur. Jadi saya yang nyebokin, yang Ngerawat itu ya? bersihin, ngerawat sampai dia sholat saya. Makanya saya nggak telat kemarin. Wahai Syekh, kalau begitu saya siap merawat orang tua Anda. Anda silahkan ngajar, saya yang ngerawat. Akhirnya murid ini dia ngerawat, Syekhnya ngajar. Jadi ngerawat orang tuanya Syekh tadi ya? Iya. Pulang dari ngajar, dia melihat muridnya ini sedang cebokin orang tua si Syekh tadi. Akhirnya Syekh itu berdoa, Allahu yaftah alaik, semoga Allah memberikan futuh atasmu. Nah, setelah kejadian itu, maka murid yang tidak paham-paham ini, setiap kali baca dia mudah mendapatkan pemahaman. Baru kayak tadi ya? Ya, karena keikhlasan dan doa daripada guru. Berkat dia khidmah. Nah, maka di pesantren kalau kita khidmah bersih-bersih, kemudian Abdi dalam ya kalau jadi abdi dalam, bikin masak, apa segala macam, itu panggilan jiwa. Bukan karena keterpaksaan. Kalau keterpaksaan itu seperti halnya kita dengan penjajah. Kalau ini enggak, kita yang nawarin. Bahkan di pesantren itu berebut. Kenapa? Karena banyak fakta dan data alumni pesantren yang dulunya pernah khidmah itu menjadi kiai-kiai atau ulama orang-orang sukses. Baik di bidang keduniaan, politik, maupun keagamaan. Banyak contoh-contohnya di sana. Dan di lingkungan seperti itu kan sebenarnya kalau saya lihat ya Ustadz ya, itu kayak tempat kita belajar untuk menata hati juga. Karena kayak tadi kembali lagi tentang hormat menghormati. Jadi ketika keluar dari pesantren, kemudian menemui orang-orang yang mungkin dia tuh nggak terlalu menghormati atau gimana lah, dia tuh nggak jadi sakit hati karena dia dihormati. Dia nggak tergantung sama orang gitu lah akhirnya kan. Betul. Kan tadi udah dilatih keikhlasannya, bahkan sampai khidmah di pesantren itu kan khidmah sama kiainya lah, atau mungkin sama gurunya. Kan itu juga bagaimana kita belajar menata hati juga kan, biar ketika keluar dari situ kita juga nggak gila hormat gitu lah bahasanya. Saya nggak minta feedback ya, nggak minta imbal balik itu ya. Betul. Kan sekarang mungkin ada orang Ustadz mengalah berkah habaib atau kiai, tapi endingnya tadi pengen minta duniawi yang cukup atau apapun itu kan banyak sekarang. Jadi memang dari si murid dia dituntut untuk hormat. Nah, kemudian dari si guru ini juga sebaiknya yang dituntut adalah keikhlasan. Tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan hormat, karena yang membuat orang itu hormat atau tidak itu tergantung hati orang itu. Kalau hati orang itu nyaman, jadi semisal kita ketemu kiai, kita cium tangan. Cium tangan. Ada semisal orang, kamu kenapa nggak cium tangan saya? Lalu emosi. Nah, ini keliru juga. Jangan itu kamu kenapa nggak cium tangan saya? Kenapa nggak ini? Nah, itu nggak bagus juga. Bahkan ada yang sampai kamu harus cium cium lutut dan lain sebagainya, itu nggak bagus, berlebihan. Nah, maka memang tidak usah kita menuntut orang supaya menghargai dan menghormati kita. Itu nanti akan alami dengan sendirinya. Jadi mencium tangan itu para sahabat itu juga mencium tangan Rasulullah SAW. Dalil yang paling kuat terhadap menghormati seseorang, apakah kita menunduk, cium tangan, kemudian merendahkan posisi badan, itu adalah dari Al-Quran sendiri. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian para malaikat, maka para malaikat itu semuanya sujud kecuali iblis. Ini bukan cium tangan lagi. Kalau cium tangan cuma merendahkan, ini saja. Ini malah sujud. Sujudnya kepada manusia. Kan Nabi Adam. Kenapa malaikat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam mempunyai ilmu. Dan Allah itu adalah alim, yang alim, orang zat yang maha mengetahui. Nah, apakah itu syirik? Kalau dikatakan syirik, maka semua malaikat itu syirik. Jadi itu bukan syirik, itu adalah sujud penghormatan, bukan sujud untuk menyembah. Nah, jadi semisal hormat bendera, syirik itu salah. Karena kita bukan menyembah bendera, tapi kita hanya hormat
pengakuan kepada para pendahulu yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Nah, begitu juga dengan para kiai. Iya. Ketika kita itu cium tangan, merendahkan diri, sejatinya kita itu juga memuliakan ilmu ulama dan juga menghormati atau menjunjung tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang menyuruh kita supaya kita itu hormat pada ilmu dan ulama. Dan itu kan juga bentuknya kan beda-beda juga kan Ustaz. Iya. Ada yang mungkin penghormatannya dicium tangan, mungkin Iya. ada yang pokoknya bentuknya kan sesuai dengan mungkin lingkungan budaya mereka Iya, juga kan masing-masing. akhirnya kan. Ya, lingkungan budaya. Jadi seandainya orang itu sujud sekalipun, itu seperti halnya tadi itu, tidak masalah. Ya, kalau Karena memang itu niatnya ya, niatnya. Itu penghormatan, bukan untuk menyembah, Iya. bukan untuk menyembah. Nah, saya memang pernah ketemu Hadratus Syekh Kiai Maimun Zubair. Iya. Jadi kalau orang pondok salaf, saya kebetulan dulu mondok kan di pondok modern, atau di Kalimantan. Jadi ketika ketemu Mbah Maimun, saya itu menatap wajah beliau. Kalau orang pondok salaf itu nggak berani natap. Iya, kebalikannya nggak boleh natap. Nah, karena di pondok saya itu menghormati guru adalah dengan menatap wajah guru. Gitu. Jadi Kebalikannya salap dia ya. kalau salaf kan menunduk, Nggak gitu. berani natap itu Tad. Nah, jadi waktu itu beliau nanya, kamu dari Gontor? Bukan, saya bilang kan. Bukan. Sampai lebih dari 3 kali beliau nanya itu, kamu dari Gontor? Bukan, saya bilang. Saya dari pondoknya Kiai Haji Adam Khalid di sana, di Kalimantan itu, tapi sebelumnya juga mondok di pondok modern. Nah, jadi di sana itu memang ada beda penghormatan di dalam pondok modern, penghormatannya seperti ini. Di pondok salaf, penghormatannya seperti Ya, ini. artinya itu lagi-lagi budaya Mas Aldi. Budaya. Selama itu tidak bertentangan, tidak masalah. Termasuk kita yang ibaratnya jalan yang membungkukkan, itu hormat sebagai bentuk penghormatan, takzim gitu kan. Itu seperti halnya ini itu adalah simbol ketawaduan. Simbol ketawaduan. Oke, Ustadz, ini terakhir mungkin ya. Iya. Tentang tadi ada santri, guru, kemudian ada gus, kiai, ada habaib, macam-macam lah tentang gelar keagamaan, tokoh keagamaan. Ada dikenal itu kan, orang tua nasab dan orang tua sabab itu keterangannya gimana Ustaz? Jadi kalau orang tua sabab itu adalah orang tua yang menjadi sebab adanya kita di muka bumi ini. Itulah orang tua kita, ayah ibu kita. Itu sabab bukan nasab? Itu sabab. Nah, ya bisa sabab bisa nasab gitu kan. Nah, kalau nasab itu ya orang tua juga. Jadi orang tua itu ada 3. Ada orang tua yang melahirkan kita, ayah ibu kita. Ada juga orang tua dari pasangan kita. Kan ada istilah ada abur ruh, abul jasad, gitu ada itu. Iya, ada abu ruh, abul jasad. Nah, kemudian ada orang tua yang mendidik spiritual rohani kita. Itulah guru-guru kita. Jadi kalau orang tua kita itu menjaga kita daripada api. Tapi orang tua yang memberikan kita ilmu, guru kita, itu adalah orang tua yang menjaga kita supaya terhindar daripada api neraka. Oh gitu. Nah, kayak gitu. Jadi Dua-duanya penting wajib ya. kita hormati. Wajib kita hormati. Atau ada yang dilebihkan atau sama-sama balance seimbang? Jadi yang dilebihkan itu adalah manakala dia orang tua kita, begitu juga dia adalah guru kita. Oh, Tapi lihat yang mana yang benar. Ikutilah kebenaran. Jadi kalau semisal guru itu salah, jangan diikuti. Kalau orang tua salah jangan diikuti gitu, Orang sama tua saja. salah jangan diikuti. Jadi qul haqqa walau kana murran. Kemudian ikutilah suatu kebenaran. Iya. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diucapkan, bukan siapa yang mengatakan. Oke. Kesimpulan yang bagus dari terakhir. Nah, ini kesimpulan tapi juga nanti ada closing statement. Oh, Karena ini iya. waktu sudah habis, Ustaz. Mungkin ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa ya tidak tergerus oleh info yang tidak baik tentang Gus, habaib, atau apapun itu. Yang pertama, Gus, Ning, kemudian Lora, Kiai, habaib, itu semuanya orang-orang yang mulia, yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah pewaris para nabi. Maka oleh karena itu, kita sebagai pewaris, sebagai orang yang ditokohkan di bidang keagamaan dan di masyarakat, hendaknya menuntut diri kita masing-masing. Yang pertama,
untuk memperdalam ilmu agama. Terus kita membaca. Jangan sampai kita sudah menjadi kiai lalu nggak mau baca lagi. Terus kita membaca karena kemuliaan peradaban ini diantaranya juga kita kembali kepada wahyu yang pertama, Iqra, bacalah. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan apa yang kita baca. Sebab kalau semisal kita punya ilmu tapi kita tidak mau mengamalkan, itu disebutkan dalam hadis, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah ala alim lam ya'manhu bi'ilmi. Manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Yang ketiga adalah berakhlakul karimah. Dan yang keempat, dilandasi dengan niat ikhlas. Mudah-mudahan masyarakat di sekitar kita itu mengikuti kebaikan yang kita sampaikan. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wallahu a'lam bishawab. Matur suwun Ustaz Sama-sama, sudah Guru. memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Mas Aldi, Cukup Mas cukup Anis? ya. Terima kasih sudah nemenin ngopi. Pemirsa MJ TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.